Syekh Ahmad Baraja, anak-anakku, di dalam kitab Akhlaqul Banin ini, di makalah yang keempat ini menceritakan bahwasanya beliau mempunyai anak laki-laki yang bernama Ahmad. Dia diajak ke kebun hingga melihat ada bunga mawar yang bengkok. Kemudian Ahmad bertanya, "Ayah, kenapa kok bunga mawar ini bengkok?" Maka ayahnya berkata, "Itu karena dari kecil bunga mawar itu tidak dirawat dan tidak diluruskan ketika bengkok. Maka ketika sudah tua, ia akan tetap bengkok seperti itu." Nah, ini pembelajaran bahwasanya manusia itu juga akan dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaannya. Ini apabila dimasukkan dalam teori psikolog, namanya psikolog perilaku, gitu ya kira-kira ya. Jadi penting sekali anak-anakku untuk membiasakan pada diri kita ini dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kedamaian, dalam keindahan, agar kepribadian kita ini menjadi kepribadian yang baik, dan merubahnya harus segera ya. Jadi rumput itu kalau dirada ditanam di taman yang kemudian ada rumputnya, sebelum banyak dicabuti dulu, sebelum lama cabut dulu, mudah untuk dicabut. Tapi kalau kemudian dah lama mengakarnya udah kuat, tangan kita kadang tak kuat untuk cabut rumput. Begitulah kebiasaan yang buruk ini segera harus dihentikan agar digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, berawal dari perilaku-perilaku yang awal ya, sesuaikan dengan perilaku yang baik, seperti memulai mencintai Nabi dari makan dengan duduk ya, membaca doa ya, minum dengan tangan kanan ya. Hal-hal seperti itu harus kita mulai dari dini ya. Karena kalau kebiasaan ini sudah menjadi kepribadiannya, bahaya itu ya. Maka kan ada tuh anekdot itu ya. Ada seorang lelaki yang menderita insomnia kayak abah itu ya. Kalau malam sukar tidur gitu ya. Akhirnya orang itu pergi ke dokter. Maka dokter berkata, kalau kamu kepingin cepat tidur, salah satu di antaranya adalah kamu harus mulai belajar hitung. Pokoknya kamu hitung dari 1 sampai 10. Kalau udah 1 sampai 10, kamu ulang lagi hingga kemudian kelopak matamu menjadi berat, kata dokter memberi nasihat. Maka beberapa hari kemudian dilaksanakanlah itu, dan di hari yang lain pasien itu datang lagi. "Loh, kenapa kok kelihatannya keadaanmu lebih buruk?" kata dokter. Lelaki itu mengatakan, "Semua ini akibat nasihatmu dokter. Memang saya sudah lakukan apa yang panjenengan perintahkan, nasihatkan untukku itu," katanya. "Tetapi setiap kali mencapai angka 8, saya selalu melompat dari tempat tidur." Nah, dokternya kaget. "Lah kenapa begitu?" Terus orang pasiennya menjawab, "Karena saya ini seorang petinju dokter. Kalau nanti saya hitungan 10 saya masih tidur, berarti saya KO dong." Jadi kebiasaan dia, karena kalau hitungan itu tidak boleh sampai 10. Kalau dia dipukul lawannya sampai ke 8, dia tidak bangun ya, dia KO. Nah, itu kebiasaan dalam diri itu kadang juga berakibat pada perilaku kita ya. Jadi untuk anak-anakku, ingatlah bahwa jika anak itu biasa dicela, maka ia akan terbiasa menyalahkan. Jika anak biasa dimusuhi, dia akan terbiasa untuk menentang. Jika anak biasa dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya. Jika anak dikelilingi oleh olok-olok, ia akan menjadi pemalu. Jika anak dikitari dengan rasa iri, maka dia akan terbiasa dengan merasa bersalah. Sebaiknya jika anak kita
kita berikan kesabaran dimengerti, maka ia akan terbiasa untuk menjadi orang-orang yang sabar. Jadi perilaku kita di pondok ini harus dengan kolektif secara bersama, bahu membahu, bantu membantu untuk saling mengingatkan dalam kesabaran. Oke, mudah-mudahan manfaat ya anak-anakku sekalian ya. Terima kasih.